Detik-detik Sarika mau dipotong itu bentuk cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sini pasti kembali juga kepada Allah. Ini hari dimana Sarika dipotong yang paling kita cintai. Sedih nggak Sarika mau dipotong? Enggak. Bagus, karena kita bukti cinta kepada Allah. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian nonton dari awal banget, pertama kali kita ketemu Sarika, kemudian kita mandiin dia, kita ngasih makan dia, itu bener-bener ngalir banget kisahnya aku pertama kali ketemu Sarika dan mengumpulkan cinta sebanyak-banyaknya untuk Sarika. Tapi ingat, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di sini itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemotongan Sarikah itu juga sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi kita masih mau persiapan dulu, mau ke lapangan depan. Ini ada Ustazah Mbak Oki Setiana Dewi. Iya. Bolehkah disampaikan biar vlog ini ada faedahnya? Kan faedahnya ada banyak. Iya sih. Jadi sudah benar tadi ceritanya. Tapi kan nanti kita mau melihat secara langsung si Sarikah ini. Boleh nggak sih kayak misalnya kita bilang, ih jangan dipotong sekarang, sedih, kasihan, aku nggak tega gitu-gitu. Jangan gitu. Kita inget ya, kilas balik teman-teman juga pasti udah tahu nih. Iya. Duduk. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu adalah kita mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan punya anak tuh, nama anaknya adalah Ismail alaihissalam kan. Terus Nabi Ibrahim tuh satu ketika, teman-teman lihat di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, itu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya. Betul. Jadi Nabi Ibrahim tuh mimpi menyembelih anaknya. Biasa nabi-nabi memang dikasih mimpi gitu sama Allah kan, menyembelih anaknya. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim tanya sama Ismail alaihissalam, aku bermimpi menyembelihmu, maka apa pendapatmu tentang itu? Terus kemudian kata Ismail alaihissalam, kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan saja wahai ayah. Coba bayangin kalau itu terjadi. Iya, makanya kita juga belum tentu sekuat itu kita mau motong keluarga kita sendiri. Iya, karena kan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Ismail alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ya selain itu karena anaknya sendiri, kedua karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan menunggu berpuluh-puluh tahun untuk punya anak. Bisa punya anak. Iya. Akhirnya setelah Ismail alaihissalam lahir, Allah menguji cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya Ismail alaihissalam dari Siti Hajar ke Mekah yang nggak ada orang sama sekali, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, dipisahkan. Coba bayi masih kecil dipisahkan. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu karena bukti cinta kepada Allah. Maksudnya Allah lebih dicintai daripada anak yang berpuluh-puluh tahun beliau tunggu. Ketika anak itu sudah semakin beranjak besar, kemudian akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Lagi-lagi Allah pengen lihat kamu tuh lebih cinta anak kamu yang kamu tunggu puluhan tahun atau kamu lebih cinta saya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga ingat manusia biasa juga ya pasti cinta sama anaknya. Pasti. Tapi ingin membuktikan kepada Allah, Allah lebih segala-galanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan nama Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah kenapa? Karena rasa cintanya, sabarnya, pengorbanannya yang besar kepada Allah yang kita mungkin nggak bisa lakuin itu. Betul. Ya kan? Akhirnya ketika mau disembelih, kemudian Allah ganti dengan hewan yang lain. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim kita ikuti dalam kehidupan kita yang sekarang. Jadi benar kata Ricis tadi bahwa yang namanya kurban itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kita lebih cinta dengan barang-barang kita atau apa yang paling kita cintai atau lebih cinta kepada Allah. Selain bukti cinta kepada Allah dengan mengorbankan yang terbaik, makanya kurban itu harus yang terbaik. Betul. Dan kemudian bukti cinta kepada sesama karena kita berbagi pada sesama kan kurban itu. Jadi harus untuk teman-teman yang mampu, ini benar-benar wajib banget untuk teman-teman kurban. Iya. Sebenarnya kurban itu kan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau teman-teman mampu, masa beli yang lain-lain mampu beli kurban setahun sekali nggak? Barang-barang mampu. Masih ada waktu setahun nih buat nabung nih buat tahun depan. Nah itu dia, semoga masih diberikan usia dan rezeki. Bisa kurban deh. Betul, jadi kurban yang terbaik. Jangan takut-takut kemahalan. Kan uang datangnya dari Allah juga. Masa pelit-pelit untuk kurban gitu kan maksudnya. Oke, itu dia tausiah ya dari Ustazah Mbak Oki Setiana Dewi. Sekarang sambil kita nunggu kendaraan, nunggu semuanya, aku mau kemana dulu ya? OMG, it's gonna be amazing. Guys, aku mau infoin buku
Pamit sama buku Next itu udah masuk Gramedia banget. Buku Pamit kemarin tuh aku baru lihat di Gramedia gitu di Instagram kalau ternyata buku Pamit masih ada di deretan top 10 gitu tertinggi. Sama buku Next itu bener-bener baru masuk Gramedia banget tapi langsung masuk bestseller top 10. Alhamdulillah. Ternyata di balik cobaan-cobaan ujian-ujian yang Allah kasih, ternyata Allah masih memberikan hal-hal yang baik banget untuk aku, guys. Makasih Mbak. Maaf. Ini dia teman-teman yang lagi happening banget bestseller dan kemarin tuh top 10 di Juli 2020 gitu ada di Instagram. Pokoknya teman-teman cek IGS aku dan aku tuh nggak pernah berhenti bersyukur. Dan buat teman-teman juga harus banyak-banyak bersyukur. Apalagi kalau jadi perempuan tuh harus kerja keras. Perempuan harus menciptakan hal-hal atau karya yang positif. Jangan ngandelin orang lain. Jangan insecure. Jangan negative thinking. Apalagi jangan pesimis. Pokoknya jadi perempuan itu harus menjadi perempuan yang hebat dan dibanggakan oleh keluarga. Kalau Ricis sih pengennya membuat hal-hal yang bermanfaat, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Gitu deh. Jadi sambil nunggu-nunggu juga aku mau spoiler, tapi aku takut mau spoiler guys. Aku takut merasa nggak adil antara yang udah punya sama yang belum punya. Jadi jangan spoiler nggak ya guys? Komen di bawah spoiler atau enggak. Spoiler nggak ya? Nih ya, ini nih. Ini penting banget. Aku pengen nunjukin satu. Jangan deh, jangan. Itu rahasia ya, rahasia ilahi. Oke deh, kalau gitu sambil nunggu-nunggu, aku juga mau ngapain ya? Kita masih nunggu kendaraan. Sarapan dulu. Aku punya ini. Sarapan dulu, karena untuk ngelakuin apa-apa kita butuh sarapan. Pagi Mbak Yanti. Iya, pagi Mbak Yanti. Mbak Yanti makin hari makin cantik. Nanti kita belanja ya Mbak. Belanja sendiri aja ya Mbak. Jangan lupa minum air putih. Kalau lagi diet biasanya tuh aku minum air putih banget, karena dianjurkan minum air putih itu berapa liter? 8 liter ya? Berapa liter aku lupa sih, tapi aku minum air putih itu diperbanyak gitu karena dia memperlancar sistem. Bismillah. Lihat timbangan aku yuk, supaya kita tuh nggak bohong. Lihat timbangannya. Set. Kalian jadi saksi guys. Jadi kalau nanya berat badan Ricis berapa? Berat badan Ricis adalah 49, itu turun 5 kilo dari biasanya. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe dulu, karena ini detik-detik Sarika disembeli benar-benar membuktikan bahwa kita cinta sama ciptaan Allah, kita cinta sama Allah juga. Terus teman-teman bisa menyaksikan iya ituan apa? Anuan. Ayo guys jalan, tapi ntar dulu deh aku nunggu anak-anak dulu, nunggu Mariam, nunggu Khadijah, nunggu kepastian, nunggu jodoh ya. Ibu. Ibu santai banget. Ayo mau jalan gak sekarang? Mau jalan. Oke, siapa yang tiap minggu main game? Icis lah. Siapa yang tiap ke rumah Icis main game? Icis. Siapa yang tiap minggu pinjam HP-nya Ricis? Siapa yang tiap minggu main HP? Icis. Gak ngaku banget sih. Ya tos dulu. Ini kalau udah dikasih HP ini, tos dulu. Tapi buat teman-teman, kalian punya nggak sih keponakan atau misalnya adik kalian suka main apa? Terus teman-teman ya udah korbanin aja dia. Yang penting mereka suka. Nah contohnya dia suka main handphone, tapi ini kan seminggu sekali ya, karena dia kalau di rumah dia tuh nggak suka main HP. Nggak kena apa-apa. Ya, ayo kita lihat Sarika. Teman-teman nonton juga yang sebelumnya ya. Oke guys, subscribe, udah subscribe? Bentar aku lihat dulu komennya. Nurul Afifah. Iya kak, baru mau klik subscribe. Ya udah, tolong hijabnya dibenerin ya. Nana mau main TikTok dulu. Main TikTok. Ya udah deh guys, ayo. Bismillahirrohmanirrohim, kita pergi lihat Sarika. Tapi sebelum kita jalan ke masjid, ke lapangan, lihat Sarika secara langsung, melihat kecintaannya kita secara langsung, aku mau tanya lagi ke teman-teman, siapa yang udah vote aku di Dahsyat Award. Tapi aku lupa caranya gimana sih, tapi aku yakin sih teman-teman lebih paham. Kayaknya kalau nggak salah RCTI Plus gitu. Buat teman-teman terserah sih mau vote atau enggak. Buka Dahsyat Award RCTI Plus ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Soalnya saingannya berat-berat. Noh, ada ada Raffi maksudnya. Udah kita ke masjid. Ayo sih Sarika nungguin. Ayo cepet ganti baju. Udah sampai di masjid. Itu dia Sarikahnya sama bapaknya, sama abang-abangnya. Bang, keren nih. Masya Allah. Kebagusan mantul. Mantap. Detik-detik penyembelihan Sarika. Yang punya sini dulu nggak? Terakhir, pegang aja, kita pegang terakhir. Sini nggak apa-apa. Coba tahan dulu. Ya ada. Pegang. Ambil. Nah. Oke. Oke.
dipotong. Terima kasih. Bapak-bapak panitia makasih banyak, Pak. Sama-sama. Semoga berkah. Lancar rezekinya. Masker saya buka ya. Iya, biar dikenal orang ya, Pak. Panitia kebagusan, mantap. Lagi. Ya, sama-sama, Mbak. Supaya kita sehat semua panjang umur sampai tahun-tahun yang akan datang.